Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa bihamdihi. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Pada yang terhormat Ibu Hanif Terminda, selaku pengasuh pada pesantren Sepekan Malabinda, dan pada Kepala Madrasah MTS Al-Quran Malabinda di sini, dan juga Mas Safi, dan tak lupa juga pada kedua orang tua saya dan teman-teman saya. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran kimia yang diambil oleh Miss Safi. Nah, pelajaran fisika yang diambil oleh Miss Safi. Nah, pelajaran fisika kali ini itu menjelaskan tentang pemanasan global part 1. Nah, pemanasan global part 1. Nah, di sini itu ada tentang pengertian dari pemanasan global, dan yang kedua itu ada peningkatan suhu permukaan air laut, dan ada juga menghilangnya salju abadi pegunungan Puncak Jaya Papua, dan juga ada peristiwa mencainya es di Pulau Jaya di Puncak Jaya Papua. Jaya. Oke, di sini pemanasan global itu ada merupakan gejala peningkatan rata-rata suhu permukaan bumi berdasarkan analisis data yang dihimpun oleh para ilmuwan di Institut Goddard NASA untuk studi luar angkasa. Nah, atau juga disingkat GISS. Nah, dan bahwasanya bumi itu mengalami peningkatan suhu global rata-rata itu lebih dari 1 derajat Celcius sejak tahun 1880, dan juga Badan Meteorologi Dunia atau disebut juga WMO itu suhu 1,5 derajat Celcius tahun 2024 itu mengalami peningkatan tinggi, suhunya itu meningkat tinggi gitu. Oke, dan ada yang kedua, cabang kedua itu menjelaskan tentang peningkatan suhu permukaan air laut. Nah, peningkatan suhu permukaan air laut ini itu kondisi samudra dan atmosfer Amerika NOAA itu suhu samudra secara global itu mengalami peningkatan tinggi sebesar 0,02 derajat Celcius pada Agustus 2019. Nah, dan juga suhu air laut itu juga meningkat, yaitu 2-3 derajat Celcius dibandingkan dengan 3-5 juta tahun sebelumnya. Nah, dan ada pemanasan terjadinya hingga kedalaman 700 meter dari permukaan laut. Suhu perairan berpengaruh pada dan juga akan berpengaruh suhunya itu akan berpengaruh pada karang, dan akan mengalami pemutihan. Karang itu akan mengalami pemutihan atau juga disebut bleaching, sulit tumbuh, dan rentan penyakit akan terjadi kematian massal. Dan ketika karang itu mengalami kerusakan kehidupan biota laut, nah, maka lainnya itu akan terancam, dan beberapa spesies memiliki siklus hidup proses reproduksi yang dipengaruhi oleh suhu. Dan contohnya itu seperti udang krill berproduksi pada jumlah yang sedikit jika suhu perairan itu meningkat, dan dapat mempengaruhi populasi organisme laut, dan dapat pula menyebabkan kepunahan. Selanjutnya ada juga menghilangnya salju abadi di gunungan Puncak Jaya Papua, yaitu Puncak Everest di Himalaya, merupakan satu-satunya tempat di wilayah Indonesia diselimuti lapisan salju, dan salah satu puncak pegunungan Jayawijaya yang terkenal adalah Puncak Kartens, masuk dalam 7 puncak tertinggi di dunia. Pada tahun 1850, Great Salt itu memiliki luasan 19,3 km²,
kuadrat itu kuadrat 2 pangkat 2 kilometer pangkat 2, dan pada tahun 2018 itu luasan gletser hanya tersisa 0,5 kilometer pangkat 2, dan sebab gletser tropis itu sangat dan juga sangat rentan atau sensitif terhadap perubahan suhu. Dan yang terakhir itu peristiwa mencairnya es gletser puncak Jaya Wijaya akan berdampak pada kuantitas dan kualitas air pada daerah tersebut seperti debit air, suhu air, dan lain-lain. Perubahan kuantitas dan kualitas air tersebut dapat mengganggu ekosistem air laut. Oke, saya cukup presentasi saya kali ini. Mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.